Saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Ayu yang sekarang adalah neraca modal. Saldo neraca modal mengukur selisih antaranya yang pertama penjualan dengan pembelian aset suatu negara relatif terhadap negara lain. Yang pertama ada ekspor aset untuk penjualan aset untuk penambahan modal dan dicatat sebagai kredit. Dan yang kedua ada impor aset untuk pembelian aset, pengeluaran modal dan dicatat sebagai debit. Neraca modal dibagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama, investasi langsung, investasi portofolio, investasi lain-lain. Investasi langsung terjadi ketika investor mengakui kontrol bisnis tertentu di negara lain. Forex direct information terjadi karena perusahaan berusaha mengambil manfaat dari ketidaksempurnaan pasar seperti upah tenaga kerja yang murah dan atau kebijakan proteksi pasar dari pemerintah negara tersebut. Perusahaan melakukan investasi langsung ketika hasil investasi yang sudah dia perhitungkan ternyata akan melebihi biaya modalnya untuk berinvestasi. Dalam banyak kasus, hasil investasinya besar karena faktor upah tenaga kerja dan biaya bahan baku, perlakuan pajak yang istimewa dan sebagainya. Namun muncul juga resiko valuta asing dan politik. Investasi portofolio memiliki pembelian dan penjualan aset keuangan asing seperti saham, obligasi asing, surat berharga keuangan yang tidak melibatkan akuisisi atau pengembalian kendali perusahaan. Alasan investasi portofolio internasional semakin besar adalah yang pertama, relaksasi kendali modal dan regulasi di berbagai negara, dan yang kedua, keinginan investor sendiri untuk diverifikasi risiko investasinya secara maksimal kaitannya dengan korelasi rendah antara sekuritas di suatu negara dengan negara lain. Investasi lain-lain meliputi deposito bank, investasi mata uang, kredit perdagangan, dan semacamnya. Cukup sensitif terhadap risiko perubahan suku bunga antar negara dan antisipasi pada perubahan kurs. Contoh, BI mengumumkan kenaikan suku bunga depositonya, maka investor lokal maupun asing akan mempertimbangkan untuk memindah investasinya kepada deposito bank daripada saham atau obligasi. Lebih baik ambil aset yang imbal hasilnya naik, meskipun sinyal resikonya naik, namun resikonya tetap lebih rendah daripada risiko yang mereka ambil dengan memegang saham atau obligasi. Selisih statistik dan saldo. Selisih statistik yaitu mencerminkan transaksi yang diabaikan dan tidak tercatat, kemungkinan besar karena sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik. Ketika menghitung neraca pembayaran kumulatif yang meliputi neraca transaksi berjalan, neraca modal dan selisih statistika, kita akan memperoleh saldo keseluruhan atau penyelesaian resmi. Saldo keseluruhan merupakan indikasi kesenjangan neraca pembayaran yang harus diakomodasi oleh transaksi cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara, apabila negara melakukan pembayaran masih bersih kepada negara lain akibat defisit neraca pembayaran, negara harus menguras aset cadangan resminya. Sebaliknya, jika terjadi surplus neraca pembayaran, maka negara cenderung akan membayar utang luar negerinya atau menambah aset cadangan resminya. Contohnya, emas, valuta asing, special drawing, atau juga bisa dengan mengajukan pinjaman dari luar negeri. Identitas neraca pembayaran. Sepanjang akun-akun neraca pembayaran dicatat dengan benar, maka saldo gabungan antara saldo neraca transaksi berjalan, saldo neraca modal BKA, dan cadangan devisa negara harus 0. Berdasarkan rezim nilai tukar tetap, saldo gabungan pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal akan sama besarnya dengan perubahan cadangan devisa negara, tetapi dengan tanda perlawanan. Berdasarkan rezim nilai tukar fleksibel, bank sentral tiap negara tidak akan menginvestasi pasar valuta asing. Tidak ada alasan untuk memelihara cadangan devisa negara, sehingga surplus atau defisit neraca transaksi berjalan harus disesuaikan dengan defisit atau surplus neraca modal. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya dan Teh Ayu. Semoga nilai UAS-nya bagus dan lancar semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.